Perkenalkan, nama saya Maria Stiani, NPM 2311100259 dari kelas E semester 1 Prodi PGRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi geostrategi dan juga ketahanan nasional dari mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Fitri Anggraini, MPD. Baik, langsung saja, apa sih itu geostrategi? Nah, geostrategi berasal dari kata geo dan juga strategi. Kemudian geo artinya bumi dan strategi artinya usaha yang ditempuh dengan menggunakan segala kemampuan ataupun sumber daya dalam mewujudkan tujuan. Kemudian di sini saya bisa menyimpulkan geostrategi dapat diartikan sebagai cara dan metode dalam memanfaatkan letak geografis Indonesia dalam merumuskan rencana perkembangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang tersedia dengan berdasarkan Pancasila demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta memiliki kepribadian yang luhur. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari kasus geostrategi yang ada di Indonesia, yaitu masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timur Leste. Nah, sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1990 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timur Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timur Leste dan juga Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, di sini ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila di dalam bidang politik. Nah, kemudian 5 titik tersebut ada Tugu Bamat, kemudian ada Diklat, kemudian Imblate, Sungkaen, dan juga Humainina yang total luas dikuasai oleh Timur Leste sebanyak 1.301 hektar. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima tersebut ada di perbatasan Timur Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan di perbatasan Belu. Nah, kemudian penetapan batas laut pun menjadi imbas dari lamanya dan berlarutnya menyelesaikan masalah perbatasan ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Nah, konsep ketahanan nasional sudah dikenal semenjak 1968. Nah, di sini menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, kemudian gangguan maupun ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah, sedangkan ketahanan nasional menurut Surya Hadipradja, yaitu ketahanan nasional itu meliputi keamanan nasional dan juga kesejahteraan nasional, yang berarti ketahanan nasional sejalan dengan kepentingan nasional. Nah, di sini juga ada tujuan ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa hal itu bertujuan untuk menjadikan nilai bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman hukum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan kedisiplinan dunia berdasarkan kemerdekaan, kemudian kemufakatan, dan juga keadilan sosial.
Nah, di sini sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang yang terkandung di dalamnya. Pertama yaitu mandiri. Mandiri berarti yaitu ketahanan nasional ini harus percaya pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus mempunyai prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada identitas dan juga integritas kepribadian bangsa. Nah, kemudian kemandirian ini salah satu syarat yang digunakan untuk menjalin kerjasama dalam perkembangan global. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dinamis. Maksud dinamis itu berarti ketahanan nasional yang akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun juga menurun, sesuai dengan kondisi dan juga situasi dari suatu bangsa. Nah, oleh karena itu ketahanan nasional harus berorientasi pada masa depan yang akan selalu berkembang, sehingga ketika ada perkembangan zaman, ketahanan negara selalu siap menghadapi dan tidak goyah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada wibawa. Nah, maksud wibawa di sini yaitu ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitas sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada konsultasi dan juga kerjasama. Nah, asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menurut suatu negara untuk menghadapi sikap non-konfrontatif dan juga non-provokatif. Nah, artinya suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan juga kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang akan datang mengancam keamanan dari suatu negara. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan contoh dari ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini bisa dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan melawan ancaman-ancaman yang ada di negaranya. Dengan adanya hukum, ketahanan nasional akan terjaga dan juga hasil kelangsungan hidup suatu bangsa akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pendidikan karakter untuk generasi muda. Nah, generasi muda dengan pendidikan karakter itu, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat, kemudian sikap menghadapi arus modernisasi dan juga globalisasi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu penerapan keamanan lingkungan. Nah, contohnya yaitu sistem keamanan lingkungan ini menjadi hal yang paling sederhana dalam menerapkan ketahanan nasional di lingkungan RT, RW. Nah, hal ini bisa menjadi penyortir awal jika ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berprediksi mengancam keamanan dan juga ketahanan suatu negara, entah itu di lingkungan sendiri maupun juga untuk nasional. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi geostrategi dan juga ketahanan nasional. Jika ada yang kurang atau salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Ibu Fitri Anggraini MPD, terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Nah, kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.